Baik, saudari, ya kita langsung saja kita mulai seminar kebenaran malam hari ini di dalam doa bersama-sama. Silakan saudara Robin memimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, saudari, sebelum seminar kita mulai, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan, kami sungguh memuji kasih setia Tuhan. Amin. Tuhan kami bersyukur sampai hari ini kami bisa menikmati firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini, Engkau menyelamatkan waktu kami untuk datang menikmati setiap kekayaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami juga persembahkan diri kami. Amin. Karena itu ya Tuhan, basuh bersih diri kami dengan darah Adi-Mu yang kudus. Karena darah-Mu terus menyucikan diri kami, supaya malam ini ya Tuhan, kami dengan roh yang leluasa, roh yang terbuka kepada setiap pembicaraan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan untuk saudara kami, Bapak Pendeta Altin yang akan menyampaikan berita firman malam ini. Kiranya Tuhan berbicara dengan kuat melalui saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Tuhan sepanjang acara ini, supaya Tuhan memberkati baik jaringan, baik apapun Tuhan, kami serahkan segalanya pada Tuhan. Amin. Karena melalui acara ini ya Tuhan, melalui seminar ini, setiap diri kami dapat tersuplai. Tuhan, karena itu kami membuka diri kami terhadap setiap pembicaraan-Mu malam ini. Amin. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan, untuk nantinya, supaya Tuhan terus menjaga, menguduskan waktu kami, sehingga diri kami ya Tuhan bisa mendapatkan kelimpahan-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudari, kita akan memulai acara seminar kita malam ini. Karena itu kita siapkan waktu kita benar-benar bersukacita bisa menikmati firman Tuhan. Karena itu kami serahkan kepada Bapak Pendeta Altin yang akan menyampaikan seminar malam ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Altin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Saudara Robin, Rob dengan Saudara Amos. Puji Tuhan, hari ini seri-seri tentang Allah Tritunggal akan kita bahas, gitu ya. Saudara-saudari, adalah kita sudah beberapa lama kita membahas tentang Allah Tritunggal. Sekarang kita akan membahas persona dan karya Kristus. Ya, persona artinya pribadi. Jadi pribadi Kristus, dan karya atau pekerjaan daripada Kristus. Jadi, saudari, seseorang itu atau suatu organisasi itu dikatakan adalah sesat atau tidak sesat, itu saudara-saudari bukan dilihat penghidupannya yang bagaimana, tapi adalah dilihat pengajaran mereka tentang Kristus. Bagaimana pengajaran seseorang itu tentang Kristus, yaitu persona Kristus itu bagaimana, karya atau pekerjaan Kristus itu apa. Jadi, bukan karena seseorang mempraktekkan suatu ibadah yang tidak sama dengan kita, lalu kita bilang itu sesat. Bukan. Bukan karena ada orang nanti menyanyi tepuk tangan, sebentar tepuk tangan, sebentar menangis, sebentar lalu ada orang bilang ini sesat. Bukan. Saudara-saudara, bukan masalah praktek penghidupan mereka, seseorang sesat atau tidak, melainkan mengenai pengajaran mereka tentang Allah Tritunggal, yaitu Kristus ini. Siapakah bagi mereka? Personanya, pribadi Kristus ini siapa menurut mereka? Dan apa yang dilakukan oleh Kristus? Apa yang diperbuat, pekerjaan Kristus itu, karya Kristus itu apa? Jadi, bila ada yang tidak sesuai dengan Alkitab, itulah yang dibilang sesat. Di dalam Alkitab, saudara-saudari, secara singkat kita bahas dulu mengenai persona, yaitu pribadi Kristus itu. Kita tahu dalam Alkitab bahwa Kristus itu adalah Allah, Kristus itu adalah manusia,
Kristus itu adalah manusia Allah, dia adalah pencipta, dia adalah roh pemberi hayat, dan seterusnya. Bila ada orang mengajarkan mengenai persona Kristus yang bukan seperti itu, berarti itulah yang disebut sesat. Misalnya nanti ada orang mengajarkan Kristus itu adalah Allah, bukan manusia. Itu sesat. Atau mengatakan Kristus itu adalah manusia, tetapi bukan Allah. Itu juga sesat. Atau ada nanti orang mengatakan Kristus itu adalah Allah menjadi manusia. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia bukan Allah lagi. Itu juga sesat. Atau ada orang mengatakan Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia bukan Allah lagi. Lalu dia hidup di bumi. Setelah hidup, dia mati, bangkit. Setelah bangkit, dia kembali lagi ke surga. Menjadi roh, menjadi Allah kembali. Nah, itu juga adalah sesat. Itu yang kita maksud tadi adalah personanya. Atau pribadi Kristus itu siapa bagi mereka. Nah, jadi saudara-saudari, sedangkan pekerjaannya atau karya Kristus itu, secara singkat kita katakan, karyanya itu adalah pekerjaannya dia yang menciptakan. Dia pernah datang menjadi manusia berinkarnasi. Pernah hidup di bumi selama 33,5 tahun. Mati di atas kayu salib. Dikuburkan. Bangkit. Ketika dia mati, dia adalah menyalibkan berbagai hal. Lalu bangkit dia menjadi roh pemberi hayat. Lalu terangkat ke surga. Masuk ke dalam orang-orang yang percaya Tuhan. Dan akan datang lagi kedua kalinya untuk menghukum, menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudari, kalau ada orang tidak percaya salah satu di antaranya, itulah sesat. Misalnya, bahwa Yesus itu ketika mati di atas kayu salib, ketika di atas kayu salib itu adalah, lalu ada orang yang menggantikan karena terjadi gelap gulita pada waktu itu. Nah, ketika gelap gulita itu, ada orang di sana digantikan, Yesusnya itu sudah diamankan kemana, begitu, misalnya gitu kan, itulah sesat. Atau mengatakan adalah ketika Yesus itu mau tersalib, dia langsung gak tersalib, dia langsung terangkat. Nah, itu sesat. Atau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tidak datang lagi. Yesus karena dia sudah datang, sudah masuk ke dalam roh kita, sudah masuk ke dalam diri orang percaya Tuhan, sehingga dia gak akan datang lagi karena dia sudah ada dalam kita. Itu juga sesat. Jadi saudara-saudari, singkatnya tadi, suatu aliran itu sesat atau tidak bukan masalah praktek kehidupannya. Ini adalah dibaptis percik, ini dibaptis pakai selam, ini dibaptis pakai bendera. Wah, ini sesat. Bukan. Itu nggak bisa kita katakan itu sesat. Hanya karena praktek kehidupan mereka. Tidak bisa kita katakan sesat hanya karena praktek cara ibadah mereka berbeda dengan kita. Jadi, saudara-saudari, masalah Allah Tritunggal ini merupakan perdebatan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dan tak pernah habis diperbincangkan. Kenapa? Karena inilah Allah Tritunggal kita. Di satu pihak adalah si jahat suka memberikan suntikan-suntikan opini kepada manusia, sehingga manusia membuat dogma-dogma, pengajaran-pengajaran yang tidak benar mengenai Allah Tritunggal. Tapi di pihak lain juga adalah karena Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Ajaibnya itu adalah kita tak mampu menyalami, tak mampu memahami siapakah Kristus itu secara menyeluruh. Kalaupun seandainya sekarang kita paham, kalaupun seandainya sekarang kita mengerti sedikit, itu terlalu sedikit. Karena Allah kita adalah ajaib. Baik saudara-saudari, sekarang kita masuk, kita masuk ke sini, ke topik kita hari ini, yaitu persona dan karya Kristus. Artinya siapakah Kristus itu?
Yang pertama kita melihat Kristus itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya Kristus adalah Allah, berarti dia itulah sesat. Kristus itu Allah, saudara-saudari, bahkan bisa kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 17, di sana dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi dengan kata lain bahwa Kristus itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada, itu adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa Kristus itu adalah Allah. Karena Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi saudara-saudari, Yesus yang lahir, Kristus yang lahir menjadi manusia, dia adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dengan jelas dikatakan di sini, namanya disebutkan orang, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi inilah yang membuktikan bahwa Kristus itu adalah Allah. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu, dahulu adalah para filsuf, ahli filsafat Yunani. Mereka orang-orang cerdik pandai demikian, orang-orang yang pintar itu. Mereka meyakini bahwa ada sesuatu di alam semesta ini. Kenapa? Karena alam semesta ini semua begitu indah, begitu ajaib ada. Pasti ada sesuatu. Sesuatu itu mereka bilang istilahnya itu logos. Pasti ada logos di alam semesta ini. Itu adalah bahasanya para ahli filsafat, saudara-saudara. Mereka mencari bahwa di dunia ini, dalam alam semesta ini, begitu indah, begitu teratur, begitu ajaib. Kenapa semua ini ada? Pasti ada logos. Tahu-tahunya dan tampillah yang bernama, murid Tuhan bernama Yohanes. Dia tidak berpendidikan. Lalu dia mengatakan adalah pada mulanya adalah logos. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Perkataan Yohanes ini adalah mencengangkan para ahli filsafat. Mereka ingin mengetahui siapakah, kenapa share screen saya kok hilang? Ya, sorry, klik sama saya. Maaf. Nah, saudara adalah mereka adalah mencari-cari. Ketika ahli filsafat mencari dan mereka tercengang dengan perkataan Yohanes ini yang mengatakan pada mulanya itu ada logos yang dicari-cari oleh para cerdik pandai, yang dicari-cari para filsuf Yunani. Ada logos ini. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Itu pasti logos. Ternyata Yohanes mengatakan adalah pada mulanya adalah logos, dan logos itu bersama-sama dengan Allah, dan logos itu adalah Allah. Itu adalah perkataan yang mencengangkan dunia. Jadi dari sini kita melihat ternyata sang logos, sang firman, ya ini adalah yang adalah Allah. Dia menjadi manusia. Siapakah manusia ini? Manusia ini, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia, itu adalah Kristus. Itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Kristus, dia adalah sang logos yang adalah Allah. Jadi Kristus adalah Allah. Kemudian, saudari, kita melihat lagi bahwa
di dalam Roma 9 ayat 5 mengatakan bahwa Kristus ini adalah Mesias. Mesias itu artinya sama dengan Kristus. Mesias itu Mesaya dari bahasa Ibrani. Kristus, Kresto, itu dari bahasa Yunani. Artinya adalah yang diurapi. Ya, baik Mesias dalam bahasa Ibrani, Kresto atau Kristus dalam bahasa Yunani, artinya itu sama, yaitu yang diurapi. Nah, Paulus mengatakan di dalam Roma 9 bahwa dia adalah Mesias yang ada di atas segala sesuatu ini. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Selengkapnya mengatakan mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Nah, saudara-saudara, yang menurunkan Mesias atau Kristus dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, tadi kan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Ternyata dikatakan lagi, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dari sini kita melihat saudara-saudari bahwa Kristus itu adalah Allah. Nggak bawa. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 juga ayat 18 mengatakan demikian. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Kristus ini adalah yang mengekspresikan Allah, yang menyatakan Allah, yang menampilkan Allah. Mengapa dia mengekspresikan Allah? Mengapa dia menyatakan Allah? Mengapa dia bisa menampilkan Allah? Mengapa dia bisa memuliakan Allah? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Lalu adalah di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Allah. Karena Allah kita ini bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Dan tak seorang pun yang dapat melihat dia, dan kita nggak bisa memang melihat dia. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi, siapakah yang bersemayam ini? Allah, dia pasti adalah Allah. Bisa bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus kita. Saudara-saudari adalah kita tidak dapat menerangkan bagaimana semuanya itu mungkin. Inilah sebabnya mengapa pada salah satu penampakannya dia mengatakan bahwa namanya adalah ajaib. Ya, di dalam Hakim pasal 13 ayat 18. Ya, jadi adalah namanya ajaib. Artinya adalah dia itu di luar kemampuan kita untuk memahami. Hakim 13 ayat 18 mengatakan, tapi jawab malaikat itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Jadi nama Tuhan itu ajaib. Artinya adalah dia itu ajaib. Kalau tadi di dalam Yesaya 9 ayat 5 jelas di sana dikatakan, dan namanya disebut orang penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi nama Allah itu kita sendiri adalah ajaib. Kalau ada keajaiban di alam semesta ini adalah Allah itu sendiri. Sebab Allah yang ajaib. Semakin kita memahami, semakin kita mencoba mengenal dia, semakin tak mengenal. Semakin kita merasa sudah mendalami, merasa kita sudah belajar. Hari demi hari kita menuntut, hari-hari demi hari kita belajar, menuntut Kristus, mencoba udah mengenal dia. Semakin mengenal, semakin ajaib. Semakin mengenal, semakin dia limpah. Semakin mengenal, semakin dia tak terpahami. Itulah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Saudara-saudari, yang kedua kita melihat persona Kristus ini, dia bukan hanya Allah.
dia juga adalah manusia. Saudari, dalam kitab Injil seringkali Tuhan mengatakan anak manusia. Khususnya ketika Yesus berpuasa, sering iblis mencobai mengatakan, kalau kau anak Allah. Tetapi Yesus selalu menjawab, anak manusia. Kalau kau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi seringkali adalah iblis mengakui dia itu adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Tetapi Yesus sudah mengatakan dia adalah manusia. Saudara-saudari, kita perlu paham bahwa iblis itu adalah paling mudah mengakui Yesus itu adalah Allah. Iblis itu paling mudah mengakui Yesus adalah anak Allah, yaitu Allah sendiri. Tetapi dia tidak mau mengakui kalau Yesus itu adalah manusia. Mengapa tidak mau mengakui manusia? Itu terbalik dengan manusia. Manusia mudah mengakui kalau Yesus itu adalah manusia. Tetapi tidak mau mengakui kalau Yesus itu Allah. Mengapa, saudara-saudara? Karena kalau manusia mengakui Yesus itu Allah, adalah dia akan diselamatkan. Iblis mengelabui, menutupi manusia, mata manusia supaya tidak memahami, tidak mengerti kalau Yesus itu adalah Allah. Kalau bisa manusia hanya percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan, bahwa Kristus itu adalah manusia. Mengapa kalau manusia mengakui Yesus itu adalah bukan hanya manusia juga Allah, berarti adalah manusia ini akan diselamatkan. Namun iblis terbalik. Iblis selalu mengakui kalau adalah Kristus itu adalah anak Allah. Kalau Kristus itu adalah Allah. Dia tidak mau mengakui kalau Kristus itu adalah manusia. Mengapa? Karena kalau iblis mengakui Kristus adalah manusia, berarti artinya iblis mengakui bahwa dia dihakimi. Iblis telah dihakimi. Dan iblis akan tiba pada kesudahannya. Karena adalah, saudara-saudari, ketika iblis dalam bentuk ular menggoda manusia, dia berkata kepada manusia bahwa bila manusia memakan itu, ketika dia mengatakan kepada Hawa, tentulah Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, bukan? Lalu Hawa menjawab, tidak. Allah berfirman bahwa semua pohon dalam taman itu boleh kami makan buahnya dengan bebas, tetapi tentang pohon yang di tengah-tengah taman, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Allah berfirman bahwa kami sekali-kali tidak boleh meraba dan tidak boleh memakannya. Lalu iblis berkata gimana? Karena Allah tahu bahwa pada hari engkau memakannya, kalian akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi adalah iblis menginjeksikan adalah iblis tahu bahwa Allah menghendaki manusia sama seperti Allah. Menjadi sama seperti Allah. Tetapi menjadi sama seperti Allah diinjeksikan iblis itu yaitu melalui mengetahui tahu tentang yang baik dan jahat. Yaitu melalui makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Padahal Allah membuat kita ini ingin sama seperti Allah di dalam hayat, saudara-saudara. Melalui makan buah pohon hayat, pohon kehidupan. Nah ternyata adalah manusia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga manusia jatuh dalam dosa. Artinya dosa yang adalah jelmaan iblis telah masuk dalam diri manusia. Karena telah masuk dalam diri manusia, merusak manusia, jadi bersatu dengan manusia. Sebelum Allah masuk ke dalam diri manusia, sebelum Allah bersatu dengan manusia, iblis sudah terlebih dahulu bersatu dengan manusia. Nah sekarang, Allah ini kan tidak pernah kalah. Allah kita ini maha hikmat. Kelihatannya adalah iblis mendahului selangkah, tetapi Allah bagaimana? Allah datang menjadi manusia. Nah, di dalam diri dia sebagai manusia, iblis itu disalibkan.
Sebenarnya adalah ketika iblis masuk ke dalam diri manusia, itu menjadi jebakan bagi iblis. Iblis terjebak di dalam diri manusia. Kenapa? Karena Allah datang menjadi manusia. Di dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia, iblis disalibkan di atas kayu salib. Nah, karena itulah iblis tidak mau mengakui bahwa Kristus itu adalah manusia. Karena kalau dia mengakui, berarti dia tahu dia sudah disalibkan. Iblis itu, kepala ular itu telah diremukkan. Dan dia tahu bahwa kesudahannya tidak lama lagi. Saudara-saudara, bahwa itulah di kitab Injil diperlihatkan pada kita bahwa Yesus itu adalah sebagai manusia. Di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22, Petrus juga mengatakan, ya, Yesus orang Nazaret ini seorang manusia yang ditentukan Allah bagimu. Jadi saudara-saudari, Yesus Tuhan kita yang adalah Kristus, dia adalah manusia. Itu tidak hanya ada di kitab Kisah Para Rasul, di kitab Injil, ada juga di kitab Para Rasul. Kemudian di kitab surat kiriman Rasul, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi manusia. Artinya Allah kita, Kristus ini dia adalah manusia. Manusia Kristus Yesus. Kita lihat lagi adalah yang ketiga, persona Kristus ini, dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta. Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah adalah pencipta. Ibrani 1 ayat 10 mengatakan, pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Ini berbicara tentang Kristus. Tapi Kristus dikatakan dia sebagai anak, dia sebagai juga Tuhan. Dia juga sebagai Allah. Dan dia juga adalah yang meletakkan atau yang menciptakan alam semesta ini. Baik bumi dan langit. Kemudian, saudara-saudara, kita melihat lagi di dalam Alkitab kita Korintus. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi segala sesuatu dijadikan adalah olehnya, oleh Kristus. Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, melalui dia, yaitu Kristus, dia atau Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Kristus adalah yang menjadikan alam semesta. Kalau kita kembali, saudara-saudara, kalau mengingat Yohanes pasal 1, di sana dikatakan ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita melihat adalah dialah yang menjadikan, dia yang menciptakan. Siapakah dia ini? Dia yang adalah firman. Dia yang adalah Kristus. Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu telah diciptakan dan telah menjadi ada oleh karena Kristus. Yang keempat, kita melihat Kristus adalah makhluk ciptaan. Saudara-saudari, ini adalah yang banyak tidak diterima oleh orang. Ada banyak orang percaya hari ini Kristus adalah pencipta. Tetapi mereka tidak mengakui kalau Kristus juga adalah ciptaan. Tetapi saudara-saudari adalah asal Alkitab berkata demikian, kita percaya Alkitab. Kita tidak perlu membuktikan dengan kitab-kitab yang lain. Tidak perlu dengan buku-bukunya orang. Kalau Alkitab mengatakan, ya kita terima saja Alkitab itu apa adanya. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Kristus itu adalah manusia, sudah pasti dia juga adalah makhluk ciptaan. Jadi karena dia adalah manusia, tadi sudah kita bahas kan dia manusia. Karena dia adalah manusia, berarti dia adalah makhluk ciptaan. Dia adalah kepala dari segala ciptaan.
yang pertama dari segala makhluk ciptaan. Inilah yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang utama, lebih utama. The firstborn among creation. Dia adalah yang sulung di antara semua ciptaan. Jadi artinya adalah dia adalah ciptaan. Saudara-saudari, ditinjau daripada Kristus itu sebagai Allah, dia adalah pencipta. Tapi dilihat daripada dirinya itu sebagai manusia, dia adalah ciptaan. Wahyu 3 ayat 14 mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Allah, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kan jelas dikatakan, inilah firman dari Amin. Siapakah Amin? Yang Amin itu hanya Kristus. Siapakah Amin? Saksi yang setia dan yang benar. Siapa di dunia ini saksi yang setia dan benar? Hanya Kristus. Dan dikatakan dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Jadi dia adalah ciptaan. Saudari, ketika kita membaca tadi yang sudah kita baca Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Namanya menjadi manusia berarti dia adalah ciptaan. Kemudian Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Saudara, dikatakan dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kan tadi yang saya katakan jelas di sini ya. Dia sebagai manusia, yaitu adalah menciptakan iblis. Memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Iblis nggak mau percaya ini. Jadi saudara-saudara, Yesus itu adalah sama dengan mereka. Yaitu sama mengambil bagian dalam darah dan daging. Berarti dia adalah ciptaan. Yesaya 9 juga mengatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan pada kita. Memang bahasa Indonesia nggak jelas ya. Bahasa Indonesia anak dan putra itu sama. Ya, tapi bahasa Inggris itu, a child is given to us. A son is born to us. Jadi a child dengan son. Child itu adalah anak-anak. Son itu adalah yang sudah ada akil balik. Putra. Diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, alai perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lihatlah di sini. Telah lahir seorang anak. Anak telah dikaruniakan pada kita. Berarti kan dia adalah ciptaan. 1 Timotius 2 ayat 5. Tadi sudah kita baca, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia adalah manusia, dia adalah ciptaan. Jadi kita lihat, disebut dia adalah memiliki darah daging, ada dia anak, dia manusia, menandakan bahwa dia adalah ciptaan. Jika kita mengenal bahwa Kristus adalah manusia, maka kita harus mengakui bahwa dia adalah makhluk ciptaan. Apabila kita menyangkal dia adalah makhluk ciptaan, berarti kita menyangkal dia telah datang menjadi seorang manusia. Berarti dia nggak bisa menjadi juru selamat. Jadi saudari, ini perlu jelas bagi kita. Tadi saya bilang, ditinjau dari keilahiannya, dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah, dia adalah pencipta. Tapi ditinjau, dilihat dari segi keinsaniannya dia adalah manusia, dia adalah ciptaan. Kemudian, masih mengenai persona Kristus, masih banyak yang perlu kita bahas. Tapi waktu kita sangat terbatas, saya langsung kepada pekerjaan Kristus. Tergantung nanti waktunya seberapa ada. Ya, jadi pekerjaan Kristus, saudara-saudari, kita tahu pekerjaan dia yang pertama, dia sebagai pencipta.
Tapi pencipta tadi kita sudah jelaskan, kita langsung melihat adalah Kristus ini pekerjaan dia itu, dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi adalah pekerjaan Kristus ini, dia tidak hanya sekedar menciptakan. Karena tadi sudah kita bahas Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Berarti dia menciptakan. Dia pencipta sebagai personanya, menciptakan sebagai pekerjaannya. Lalu adalah dia pekerjaannya atau karyanya, dia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Ini tadi udah jelas kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Dia menjadi manusia. Menjadi manusia itu, saudara-saudari, itu merupakan suatu karya, suatu pekerjaan Kristus. Karena dia tidak hanya menciptakan, dia juga datang menjadi manusia. Itu juga suatu karya. Nah, ketika dia menjadi manusia, disebut namanya Yesus. Yesus itu sama dengan Yosua dalam bahasa Ibrani-nya. Yosua itu artinya Yehova penyelamat. Nanti jangan katakan saya ini aliran saksi Yehova, bukan. Nah, memang adalah karena Yesus itu artinya adalah Yehova penyelamat. Jadi Yehova itu nama Tuhan di dalam, salah satu nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Yang umum orang cara bacanya adalah seperti ini, Yehova. Tapi sesungguhnya Yehova itu tidak ada satu orang pun yang bisa membaca. Karena namanya itu hanya 4 huruf mati. YHWH. Ada yang bacanya Yahweh, ada yang bilang Jehovah, ada yang bilang Yehova, dan macam-macam. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membaca itu dengan benar. Kenapa, saudara-saudara? Karena yang membaca itu hanya imam besar. Dahulu yang membaca itu hanya imam besar, ketika imam besar mau mati. Imam besar mau ganti nih. Maka akan digantikan dengan imam besar yang lain. Nah, ketika dia sudah digantikan imam besar yang lain, maka imam besar yang lama ini membisikkan cara membaca YHWH itu dibisikkan ke telinga imam besar yang baru. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa dibisikkan? Karena nama Yehova itu nama yang sangat kudus, sangat mulia, dan orang Israel sangat menghormati nama itu. Nama yang begitu luar biasa. Jadi tidak boleh dengan sembarangan menyebut nama Yehova ini. Barang siapa menyebut dia dengan sembarangan akan kena hukum. Sehingga adalah tidak boleh dengan sembarangan menyebut nama Tuhan ini. Yang boleh menyebut mereka nama itu waktu itu adalah karena supaya tidak sembarangan, hanya seorang imam besar. Itu pun diturunkan kembali kepada imam besar berikutnya. Itu pun dikatakan hanya dibisikkan ke telinganya. Sampai si imam besar berikutnya itu, dia mengetahui, bisa melafalkan, baru. Dan tidak ada yang lain, saudara-saudara. Sehingga ada yang mengatakan nama dia Yehova, ada yang bilang orang Batak Jehovah, ada yang bilang Yahweh, dan macam-macam. Penyebutan tidak ada. Yang jelas aslinya itu YHWH. Kalau dahulu di orang Israel, daripada begitu berjumpa dengan nama Yehova ini, saudara-saudara, kalau mereka sampai menulis di dalam surat nama Yehova, mereka tahu nggak, saudara-saudara, ketika saking kudusnya nama Tuhan itu, ketika mereka mau menulis nama itu, langsung mereka ganti pakaian mereka, ganti yang baru semua pakaian, pulpen itu tinta diganti, apa diganti, semua diganti, ditulis YHWH. Setelah selesai ditulis, dia ganti lagi alat tulis, dia ganti lagi bajunya lagi, baru dia boleh menulis yang lain. Begitu kudus, saudara-saudara. Begitu terhormat nama Tuhan itu. Yehova. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau tulisannya Tuhan, T-U-H-A-N, semua itu huruf besar, itu aslinya itu Yehova. Tapi kalau huruf besar hanya T-nya saja, Tuhan, ya kan, hanya T huruf besar, artinya itu adalah ya Tuhan, Tuhan di Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu semua huruf besar, T-U-H-A-N, semua huruf besar, artinya itu adalah Yehova. Jadi adalah Allah kita ini, Kristus, salah satu karyanya, dia menjadi manusia. Ketika manusia, namanya adalah Yesus.
Yesus adalah artinya Yehova penyelamat. Artinya apa? Yehova yang dulu sekarang menjadi penyelamat. Sekarang menjadi juru selamat kita. Jadi sebenarnya orang yang percaya Tuhan Yesus, yang mengaku Yehova. Karena Yehova itulah juru selamat kita sekarang. Dalam Alkitab disebut juga namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, Allah menyertai kita ini, saudara-saudara, bahkan di kitab Matius pasal 28 ayat 28 mengatakan bahwa aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu juga karya daripada Kristus. Dia berkarya, yaitu menyertai kita. Dia bekerjanya apa? Menyertai kita sampai pada akhir zaman, menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, karya Kristus adalah dia juga mengekspresikan Allah, yaitu menyatakan Allah, menampilkan Allah. Ketika Yesus hidup di bumi, dia adalah yang menampilkan Allah. Kita melihat tadi di sini ada insan, ada manusia, ada Allah di sini. Allah dan insan, manusia dan Allah berbaur menjadi satu, yaitulah insan ilahi, manusia Allah. Manusia Allah inilah yang menampilkan Allah, yang mengekspresikan Allah, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Kristus yang adalah manusia Allah, dialah yang menyatakan Allah. Tujuan kekal Allah adalah agar Allah ingin masuk ke dalam manusia, sehingga manusia bisa mengekspresikan Allah secara sepenuhnya. Saudara-saudari, lalu karya Kristus, dia juga mati di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib, nanti akan kita lihat, 2 minggu ke depan akan kita melihat bagaimana karya Kristus di atas kayu salib itu, ketika dia mati, apa saja yang dia kerjakan, yang digenapkan 2 minggu lagi. Ya, Jumat depannya lagi kita akan membahasnya. Tetapi yang kita lihat, bahwa karya Kristus salah satunya mati di atas kayu salib. Jadi, saudara-saudari, kita akan melihat sekarang makna intrinsik dari inkarnasi Kristus, ya, yang hakiki, makna hakiki daripada inkarnasi Kristus. Tetapi membahas ini, saudara-saudari, membahas ini masih ada banyak, nanti adalah slide di bawahnya. Takutnya saya tidak mencukupi waktunya. Jadi adalah mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Saudara-saudari, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persona dan karya Kristus ini kita bahas hari ini, dan minggu-minggu seterusnya kita bahas, walaupun barangkali topiknya itu berbeda, tetap kita masih membahas di seputar daripada persona dan karya Kristus itu sendiri. Jadi, saudara-saudari, ini tidak bisa saya selesaikan karena saya lihat waktu kita dibatasi oleh waktu. Mungkin adalah boleh kita mendalaminya itu melalui tanya jawab. Kalau terjadi jawab jinawab, maka kita akan bisa lebih terbuka dan lebih jelas lagi. Saya serahkan kepada moderator. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Altin atas seminarnya yang begitu luar biasa ya. Maksudnya kita udah mengerti bahwa tadi sudah dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saudari kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama Pak, sangat menarik ya Pak ya. Tadi berdasarkan dari slide-nya Bapak, ada beberapa yang menjelaskan bahwa Kristus adalah makhluk ciptaan. Lalu, bagaimana mungkin bahwa Kristus itu adalah Allah? Dan kalau dia Allah, tolong disebutkan ayatnya yang mengatakan bahwa dia adalah Allah. Sekian Bapak pertanyaannya, apakah sudah jelas? Nah, tadi adalah, tadi kan udah kita banyak baca ayat. Salah satunya tadi adalah adalah kitab Roma 9 ayat 5. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kan dia adalah Allah. Jadi, tadi kan begitu banyak kita bahas itu kan, yang menyatakan bahwa Kristus itu adalah Allah. Ya, jadi adalah
Ada tadi Yohanes juga, ada ada juga Yesaya tadi kan, dikatakan dia seorang anak telah lahir. Anak ini lahir, lihat ya, anak itu lahir, anak di situ adalah bayi. Lalu seorang putra, jadi ada anak putra. Nah, bayi itu kan artinya adalah sangat lemah. Putra itu ada di dalam ruang lingkup waktu. Karena bisa seseorang disebut putra adalah kalau dia sudah akil balik. Nah, tetapi kemudian disebut juga namanya itu Allah yang perkasa. Kok di sini bayi yang lemah, kok Allah yang perkasa? Di sini adalah putra yang dibatasi oleh waktu, tapi disebut adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Allah. Ya, jadi itu jelas menunjukkan dia adalah Allah itu sendiri. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Selanjutnya akan bertanya. Ya, pertanyaan selanjutnya Bapak Altin. Nah, tadi Pak Altin sudah membahas mengenai persona Kristus, ya, siapa Kristus, siapa Allah Tritunggal. Dan juga Bapak tadi sudah menjelaskan pekerjaan atau karya Allah Tritunggal di dalam diri manusia. Nah, saya mau tanya Pak, saya tanya lebih dalam mengenai makna, ya, makna intrinsik. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 14, ya kan, dikatakan tadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, yang akan ditanyakan di sini adalah, berdasarkan ayat ini, makna apa yang bisa kita terima yang mengenai inkarnasi Kristus di dalam ayat ini? Jadi melalui Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 tadi dapat kita melihat di sana sebenarnya makna intrinsik daripada inkarnasi Kristus itu salah satunya adalah bahwa membaurkan Allah Tritunggal dengan manusia yang 3 bagian. Jadi kan Allah itu adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Nah, manusia kan 3 bagian, ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Nah, ketika adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman itu telah menjadi manusia, artinya apa? Firman yang adalah Allah berbaur dengan manusia yang 3 bagian. Nah, berbaurnya itu, jadi makna lain adalah bahwa melalui Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ini, dapat kita ketahui adalah membawa Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia yang terbatas. Amin. Dan Allah itu kan tidak terbatas. Ya. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketika Allah yang adalah firman menjadi manusia, berarti adalah manusia itu jadi terbatas. Ketika Allah menjadi manusia, saudara-saudara, ketika ada dia di Yerusalem, dia nggak ada di Galilea. Ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yudea dan seterusnya. Tapi ditinjau dari segi Allah, saudara-saudara, Allah itu omnipresent. Ya kan? Al-Qadir, di mana-mana dia dapat hadir. Tetapi sekarang karena Allah berbaur dengan manusia, Allah menjadi manusia, maka jadi terbatas. Nah, saudara-saudari, nah, selain itu kita melihat, karena firman telah menjadi manusia, maka di dalam diri dia sebagai manusia ini, dia bisa mengekspresikan Allah. Dia bisa menyatakan Allah. Jadi ini adalah makna intrinsik daripada inkarnasi Kristus. Ya, jadi adalah dia bisa menyatakan Allah, bisa menampilkan Allah dahulu. Antara Allah dan manusia itu ada big gap, ada jurang pemisah yang besar. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Allah berada di kerajaan surga, manusia di bumi. Allah itu mulia, manusia itu hina. Allah itu kudus, manusia itu nista. Saudara-saudara, antara Allah dan manusia ada big gap, ada jurang pemisah yang besar.
Tetapi ketika Yohanes 1 ayat 1 dan 14, firman telah menjadi manusia, maka Allah ini menjadi berbaur menjadi satu. Begitu menjadi berbaur menjadi satu, lalu adalah Kristus ini menampilkan Allah. Andaikan saudara-saudari, andaikan saat ini terjadi seperti itu. Itu berita yang menggemparkan. Maka Alkitab mengatakan di kitab lain, kitab Injil mengatakan ini adalah kabar sukacita. Ini berita menggemparkan. Kenapa? Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, Allah firman menjadi manusia. Coba Anda bayangkan kalau hari ini saya ambil contoh yang kasar saja. Saya kasih contoh yang kasar. Kalau manusia jadi anjing, apa saudara yang terjadi? Manusia menjadi anjing. Nah, anjing ini di dalamnya ada manusia. Apa yang terjadi? Saudara? Maka seluruh adalah stasiun televisi akan datang menyorot, memberitakan itu. Yang jauh lebih hebat, saudara-saudara, Allah menjadi manusia. Ini kabar yang menggemparkan. Maka di surga sorak-sorai malaikat. Di bumi adalah rakyat jelata yang dilambangkan oleh para gembala-gembala. Juga ada digemparkan. Para cerdik pandai yang dilambangkan oleh para orang-orang majus. Oh, setan yang dilambangkan oleh Raja Herodes, semua gempar. Mengapa? Karena Allah berbaur dengan manusia. Dan Allah yang berbaur manusia itu, dia menampilkan Allah. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Tidak ada orang yang bisa mengenal Allah. Orang itu hanya mereka-reka. Allah itu Allah yang bagaimana? Apakah Allah yang adil? Allah yang bengis? Allah yang kejam? Tetapi ketika Yesus menjadi manusia, dia menampilkan Allah. Ketika firman menjadi manusia, dengan dia menjadi manusia, dia mengekspresikan Allah. Dia menampilkan Allah. Apakah Allah Allah yang bagaimana? Siapa yang melihat Allah? Dia telah melihat. Siapa melihat Yesus? Dia telah melihat Allah. Siapa berjumpa dengan Yesus? Dia sudah berjumpa dengan Allah. Siapa mendengar perkataan Yesus? Dia telah mendengar perkataan Allah. Siapa memegang Yesus? Dia sudah memegang Allah. Mengapa? Karena Yesus ini adalah yang menampilkan Allah, yang mengekspresikan Allah. Seluruh atribut Allah diekspresikan, dinyatakan melalui kebajikan-kebajikan insani daripada Tuhan Yesus. Ada lagi kah? Semoga paham apa yang saya jelaskan ya, bahasa saya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya begini Pak. Apakah kita dapat menerapkan nama Kristus ini di dalam baptisan? Begitu Pak pertanyaannya, cukup? Apakah kita dapat menerapkan Kristus di dalam baptisan? Jadi, kalau mengenai nama, saudara-saudari, mau nama apapun itu boleh, saudara-saudara. Ya, ada orang kalau dibaptiskan dia ingin punya nama baru. Mereka berpandangan karena Simon diganti jadi Petrus, ini diganti jadi ini, jadi ingin ada orang ada nama baptisnya. Lalu nama baptis mau apa-apa, ya terserah saja. Toh itu hanya nama. Hanya begitu, tidak mengubah seseorang. Kalau saya tidak suka memang mengubah nama saya. Yang penting hidup saya yang berubah. Ada orang mau diubah jadi ditambah jadi Yohanes lah, jadi Maria lah, jadi mau dibisik Yesus lah. Ya terserah saja. Ya kan? Tetapi yang pasti, biarpun Anda tambahkan nama itu, tetap kita bukan Yesus yang itu. Tetap kita walaupun dibikin Paulus, bukan kita Paulus itu. Nama saya tetap adalah Altin. Nah semoga melalui Altin ini adalah Kristus ditampilkan. Hanya saja, saudara-saudara, mengenai nama, ingin sedikit saya sampaikan, saudara-saudara, ini pengalaman saja, karena saya berlatar belakang hukum, dan ada banyak orang dulu masalah dalam hal ini. Karena ada orang adalah mengubah namanya, dibikin nama baptis. Ketika dia bikin nama baptis, tapi tidak diubah ke pengadilan namanya. Saudara-saudara, kalau Anda adalah bikin nama, Anda bikin nama baptis, kalau Anda ubah itu harus melalui pengadilan kan, untuk mengubah nama. Nah ternyata dia nggak ubah. Karena nggak ubah, ternyata sering-seringlah namanya, ambillah contoh. Karena saya sebut nama, apa nih kan nggak enak kan, ambillah contoh namanya jadi ditambah Petrus. Ini Petrus, gitu kan, ada Petrusnya. Nah karena udah saking tenar nama ini, orang-orang bikin surat jadi sering begitu. Nah, kemudian setelah itu adalah waktu itu belum seperti sekarang.
Waktu itu orang kalau mau kirim uang itu pakai wesel. Kalau sekarang kan bisa ditransfer gitu ya. Kira-kira pakai wesel. Dikirimlah wesel atas nama orang ini. Nama tadi ada Petrusnya. Nggak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa ngambil uang di kantor pos. Karena namanya dia tidak seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau nama panggilan itu hati-hati. Kalau ada nama panggilan, nama baptis itu dipanggil lama-lama, dikira orang itu nama kita, saudara-saudara, itu adalah dikasih kita kiriman, kasih apa-apa, itu sangat sulit. Ya, saya banyak ngurusi orang dulu, itu kantor pos juga harus ngurusi orang, di mana ngurusi orang gitu ya. Untung kalau zaman dulu kantor pos saya kan bikin namanya surat C7. Kalau C7 kan kita punya surat C7, kita boleh leluasa di kantor pos mau kirim-kirim apa pun bisa kan gitu. Jadi, nah maksud saya adalah yang penting sebenarnya bukan kita tambahkan nama kita, nama siapa, bukan. Boleh ada, boleh tidak. Tapi yang utama adalah hidup kita benar-benar berubah, diubahkan oleh Kristus Sang Hayat itu sendiri. Tanpa hidup kita berubah, tanpa hayat kita berubah, hanya menambah nama lain, mau sampai bikin nama Yesus, nama Kristus, nama Allah Tritunggal di belakangnya, tetap kita adalah seperti itu. Demikian jawaban saya. Amin. Terima kasih Pak Altin untuk jawabannya. Kita tetap ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan dari Saudari Dharma Surjadi. Pertanyaan demikian, Pak. Di dalam buku FKKP, Firman Kudus Kebangunan Pagi Yeremia, ada tertulis, kasih Allah dapat berubah, tapi keadil benarannya tidak berubah. Mengapa demikian, Pak? Nah, saudara-saudari, ini kasih itu kan adalah tergantung suasana hati. Tapi adil benar itu kan tidak bisa, karena suasana hati kan bisa berubah. Itulah kasih, ya kan? Jadi saya mengasihi Anda, mengasihi si A itu adalah tergantung suasana hati saya. Suasana hati saya bisa suatu saat senang, bisa tidak, itu bisa berubah. Tetapi adil benar itu itu nggak bisa berubah, karena itu adalah tetap selama-lamanya. Apalagi kita berbicara tentang Allah, ya kan? Tentang Allah, keadil benarannya nggak bisa berubah, karena tahta Tuhan didirikan di atas keadil benaran Allah. Coba Anda bayangkan kalau adil benarnya itu bisa berubah, goyang itu tahta Allah, ya kan? Tetapi Allah mengasihi Yakub, membenci Esau, terserah hatinya Allah. Allah membelas kasihani siapa, ya Allah membelas kasihnya ke situ. Kita tidak bisa, kenapa engkau Tuhan mengasihi ini, membenci saya? Nggak bisa. Yang bisa kita katakan, Tuhan, belas kasihanilah aku. Jangan Anda mengklaim orang, kenapa Allah mengasihi orang lain? Enggak. Justru yang kita minta adalah, Tuhan, Lord, have mercy on me. Amen. Ya dulu saya dalam gereja begitu banyak dulu orang-orang Chinese, saya kira apa di ngomong, oh Chua Lieming Wo, Tuhan belas kasihanilah aku. Jadi kita berdoa agar Allah membelas kasihani kita, sehingga kasih Allah makin tertuju kepada kita. Sudah saya jawabkah? Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Altin atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Pak. Pertanyaannya adalah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Yesus dikatakan juga sebagai keturunan Adam. Sama seperti kita ya. Mungkin pertanyaannya gini ya Pak. Sebagai makhluk ciptaan, Tuhan Yesus dikatakan juga sebagai keturunan Adam. Apakah sama seperti kita juga? Mungkin demikian Pak pertanyaannya. Jadi adalah Yesus sebagai makhluk ciptaan, dia adalah sebagai manusia. Saya tidak bisa mengatakan keturunan Adam. Ya, kenapa demikian? Jadi saya hanya bisa mengatakan karena Alkitab nggak berkata seperti itu. Yang dikatakan Alkitab, dia adalah sebagai manusia. Karena seluruh saudara-saudari kita harus paham bahwa seluruh umat manusia di alam semesta ini adalah keturunan laki-laki. Tetapi Tuhan Yesus adalah keturunan perempuan. Bisa dipahami kah? Nah, jadi dia adalah keturunan perempuan Tuhan Yesus itu. Nah, keturunan perempuan, karena itulah dalam Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya. Itulah Tuhan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan. Nah, siapakah keturunan perempuan? Seluruh umat manusia adalah keturunan laki-laki. Hanya Tuhan Yesus adalah keturunan perempuan. Yang Tuhan janjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu. Nah, kemudian ketika Yesus menjadi manusia, di segi manusia itu adalah karena kenapa saya tidak mengatakan dia adalah keturunan Adam? Karena keturunan Adam itu berarti adalah manusia berdosa. Tapi Yesus itu tidak berdosa, saudara-saudara. Roma pasal 8 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan dia tidak mengenal dosa. Jadi, saya tidak bisa mengatakan bahwa Yesus keturunan Adam. Yang bisa saya katakan adalah dia manusia. Ya, karena dia sebagai manusia, dia juga adalah makhluk ciptaan. Sama seperti kita manusia. Tetapi kita ini berbeda, kita keturunan Adam. Karena kita keturunan Adam, maka kita memiliki sifat dosa. Sedangkan Yesus adalah, dia tidak memiliki sifat dosa. Dia seperti ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Dia memiliki rupa bentuk ular, tapi tidak mengandung bisa ular. Nah, Yesus sebagai manusia, dia memiliki rupa bentuk manusia, tetapi tidak memiliki sifat dosa. Begitu jawaban saya. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Amin. Ya, ini bertanya mengenai persona Kristus. Ya. Pertanyaan demikian, Yesus itu adalah Firman, dan Firman adalah Allah, dan Firman adalah Allah segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Mengapa Yesus Sang Pencipta menciptakan Yesus manusia? Bukankah manusia diciptakan Allah itu hanya, bukankah manusia diciptakan Allah itu hanya Adam dan Hawa? Jadi adalah pertanyaan ini ambigu. Ya, pertanyaan ambigu karena kalau saya jawab ini memerlukan waktu yang cukup luas, tapi sekedar saya ceritakan saja. Jadi, saya tidak bilang Yesus itu diciptakan. Yang saya katakan dia ciptaan. Ya, dia nggak diciptakan, dia adalah ciptaan. Karena dia sebagai manusia, manusia itu ciptaan. Nah, itu makanya saya bilang ambigu. Pertanyaan kedua adalah tidak ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada ayat Alkitab itu. Kalau Adam iya. Kalau Hawa menurut Kejadian pasal 2 tidak diciptakan dikatakan. Menurut Kejadian pasal 2 Hawa itu adalah dibangun dari tulang rusuk Adam. Jadi bukan diciptakan. Nah, nanti saudara-saudari, nanti kalian boleh merenungkan. Jadi, karena yang Tuhan ciptakan itu adalah satu manusia korporat. Ya, satu manusia korporat, semuanya itu di dalam Adam. Tetapi kalau tadi Hawa itu menurut Kejadian pasal 2, dia tidak disebut diciptakan. Dia adalah dibangunkan dari tulang rusuk Adam. Gitu ya, jadi adalah yang saya bisa jawab hanya seperti itu. Jadi adalah bahwa Tuhan bukan diciptakan, tetapi dia adalah ciptaan karena dia adalah sebagai manusia. Jadi dirinya dia sebagai manusia termasuk adalah ciptaan. Lalu tadi Adam dan Hawa itu adalah Alkitab mengatakan memang Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu ayat 26, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kan begitu. Tetapi mengenai Hawa, tidak dikatakan diciptakan, adalah dibangunkan. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Altin untuk jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini lanjutan dari pertanyaan saudari Dharma Surjadi ya. Ya, saudari Dharma Surjadi yang mengenai tadi yang di kitab Yeremia.
Dikatakan gini Pak, sebagai Tuhan, kenapa kasihnya bisa berubah gitu loh. Maksudnya sebagai Tuhan, kenapa kasihnya bisa berubah? Demikian pertanyaannya. Saudara-saudara, kasih itu yang saya bilang tadi, kasih itu bisa sebentar mengasihi ini, mengasihi sana. Memang itu kasih. Tetapi kasih Allah, saudara-saudara, kalau kita melihat berdasarkan tadi keadil benaran Allah, di dunia ini kan tidak mungkin ada cerita itu, saudara-saudara. Tidak ada cerita di dunia ini. Biasanya kalau berbicara masalah keadilan, itu tidak bisa bicara kasih. Bisa dipahami kan saudari? Berbicara, kalau kalian boleh baca disertasi saya, karena disertasi saya membahas masalah keadilan gitu ya. Jadi hasil disertasi saya itu menghubungkan masalah keadilan di dunia dan keadilan di dalam keadilan di dunia, keadilan kehidupan masyarakat dan keadilan dalam perspektif Alkitab. Dan ketika kita bicara adil, saudara-saudara, di situ saya bahas ada 13 apa yang disebut itu adil, ya. Yang disebut adil itu apa gitu kan? Jadi karena nanti ada mudah orang mengatakan ini adil, ini tidak adil. Nah, adil itu misalnya ambil contoh ya, adil itu adalah dia berdiri di tengah, itu adil. Di antara dua ujung, di tengah-tengah dia berdiri, itu adil. Yang kedua, jadi adil artinya tidak memihak, itu juga adil. Itu saya bahas di dunia ada nggak, di Alkitab ada nggak gitu. Jadi dalam kehidupan manusia di dalam Alkitab itu ada nggak? Saya gabungkan itu. Misalnya ada lagi yang ketiga, ini hanya contoh. Saya bilang itu kan 13 saya bahas itu masalah adil itu. Nah misalnya saya bilang lagi contoh itu adil itu ada disebut sama rata. Sama rata artinya semua orang tanpa mempedulikan jenis kelamin, tanpa mempedulikan jasa-jasanya, sama rata. Laki, perempuan, tua dan muda mendapatkan hak yang sama. Sama rata. Ada nggak dalam kitab? Ada nggak di dalam kehidupan dunia? Bagaimana nih? Nah, saudara-saudari, itu yang. Nah, sehingga kalau kita berbicara adil tadi itu jadi menjadi luas. Adil mana yang dimaksud? Ya kan? Jadi, kalau saya bicara, misalnya orang bicara pada, oh nggak adil ini. Orang bilang pada saya tanya dulu, adil mana yang Anda maksud? Karena ada lagi nanti adil adalah adil distributif. Artinya adil itu berdasarkan jasa-jasanya. Jasa-jasanya ada karena jasanya orang yang tidak, artinya orang yang berkarya jasa-jasanya hebat dia mendapat ini. Sementara orang yang malas-malas tidak dapat apa-apa, itu adil. Sehingga kalau kita berbicara adil yang mana dulu, saudara-saudara? Itu baru saya loh ya, belum Tuhan yang jawab gitu ya. Nah, saudara-saudari, dan seterusnya. Nah, ini tadi adalah sehingga di dunia ini ketika kita berbicara adil, berbicara kasih nggak pernah ketemu. Karena adalah begitu bicara kasih adalah suasana hati. Ya kan? Bicara adil itu adalah tergantung adil mana tadi. Ya kan? Jadi keadil benaran gitu kan. Hanya ada satu di situ saya bahas itu bertemu di pembukaan apanya itu saya bikin ini pendahuluannya itu pembahasan saya adalah hanya keadilan Allah dan kasih Allah bisa menjadi satu. Artinya adalah ketika Allah telah mati di atas kayu salib, dia itu maka kasih Tuhan tercurah atas manusia, keadil benarannya juga tercapai. Saudara-saudari, ketika adalah Allah belum mati di dalam menjadi manusia, Allah tidak bisa karena kasihnya mengasihi manusia, nggak bisa. Karena Allah kasih ya, lalu mengasihi si A, mengasihi si B, tidak bisa saudara-saudara. Karena iblis akan menuntut. Iblis akan menuntut, Allah tidak adil. Orang ini berdosa, orang sana kok sembarang dikasih, mau diselamatkan sana. Nggak bisa. Allah itu adil. Maka tadi ini bisa, kasihnya itu bisa adalah tergantung siapa Allah membalas kasih ini siapa. Tetapi begitu Yesus mati di atas kayu salib, tuntutan keadil benaran Allah itu sudah digenapi oleh Tuhan, maka Allah sekarang karena tuntutan keadil benaran Allah sudah digenapi, maka Allah sekarang berdasarkan kasihnya, dia bisa mengasihi siapapun. Mau penyamun, mau orang dosa, mau orang timpang, semua bisa dikasihi. Kenapa? Karena tuntutan keadil benaran Allah sudah terpenuhi. Maka hanya dalam Alkitab, hanya dalam firman Tuhan, keadil benaran Allah dan kasih Allah bisa bersatu. Di dunia tidak akan mungkin. Ada lagi kah?
Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak Altin. Saya koreksi sedikit, tadi itu apa? Bukan saudari Dharma, tapi saudara Dharma. Maaf, tadi saya salah sebut. Terima kasih, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan lanjutan dari Saudara Tony Panjaitan yang mengenai persona Kristus. Ya. Pertanyaan demikian, kalau Bapak katakan Yesus itu manusia ciptaan, lalu Yesus itu ciptaan siapa? Demikian. Jadi adalah, saya ulang ya, saya tadi menggunakan adalah bahasa saya sangat hati-hati. Ya, saya katakan adalah Yesus sebagai manusia, manusia itu adalah ciptaan. Ya, jadi saya menggunakan bahasa sudah saya dengan hati-hati menggunakannya gitu ya. Jadi karena dia sebagai manusia, maka manusia itu ciptaan. Dan itu bukan kata-kata saya, kata-kata Alkitab. Kolose 1 ayat 15. Tadi kan saya bilang, di benak saya tidak mau percaya Yesus itu ciptaan. Saya maunya adalah Yesus itu adalah pencipta. Tetapi Alkitab mengatakan, the firstborn among creation, yang sulung di antara semua ciptaan. Berarti dia kan adalah, selain dia pencipta, dia juga ciptaan. Jadi adalah, bukan adalah lalu manusia Yesus diciptakan, bukan itu. Saya tidak bahas. Jadi yang saya katakan adalah dia sebagai manusia, maka sebagai manusia itu dia adalah ciptaan. Gitu ya. Sebagai keilahiannya dia sebagai Allah yang berasal dari Allah, dia keilahiannya itu dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah, dia adalah pencipta. Tapi keinsanian dia itu yang diwarisi dari Maria. Ya, yang diterima dari Maria, itu keinsaniannya itu berarti adalah karena dia adalah manusia, maka dia itu ada juga adalah ciptaan. Manusia itu ciptaan. Itu bahasa saya seperti itu. Jadi, maka itulah ajaibnya Allah kita ini. Dia pencipta, ya, dia pencipta, tapi juga ciptaan. Tapi kalau kita lihat tadi, dia pencipta adalah karena dia Allah. Dia ciptaan karena dia juga manusia. Begitu itulah keajaiban daripada Tuhan kita itu, dan tidak ada di alam semesta ini yang lebih ajaib daripada itu. Dan saya pun tak mampu menjelaskan lebih jelas lagi. Ya kan? Saya tidak mampu menjelaskan lebih jelas lagi. Kemampuan saya juga terbatas. Siapalah saya kan? Saya kan hanya manusia. Allah ya, begitu gitu kan. Saya hanya bisa menceritakan Alkitab demikian gitu loh. Amen. Nah, apa yang kita pahami hari ini ya supaya kita bisa menikmati dia. Tetapi bagaimanapun tetap yang kita katakan ini masih sangat terbatas. Masih kita ini bagaikan orang buta itu ya. Orang buta itu ketika itu dia gimana? Masih dia melihat kayak manusia itu kayak pohon-pohon seperti itulah. Yang seperti itu. Kita sejelas-jelasnya kita paling seperti itu. Jadi adalah ya penjelasan saya terbatas, bahasa saya terbatas karena Allah kita itu adalah Allah yang ajaib. Begitu. Ada lagi kah? Baik, terima kasih Bapak Altin untuk jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaannya lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana penjelasannya tentang kemuliaan adalah gambaran Allah? Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana penjelasannya tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah? Demikian pertanyaannya, Pak. Jadi adalah gambar itu sendiri, ketika kita bercerita Alkitab itu, gambar itu menunjukkan kepada ekspresi Allah. Jadi adalah ekspresi Allah itu artinya gambar. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya adalah gambar itu adalah ekspresi, rupa itu, karena manusia juga diciptakan menurut rupa Allah, artinya rupa itu untuk manusia itu berkuasa mewakili Allah. Lalu Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Lalu manusia diciptakan juga menurut gambar Allah. Siapa gambar Allah? Adalah Kristus. Jadi gambar itu artinya itu adalah untuk mengekspresikan Allah tadi. Jadi gambar itu untuk mengekspresi itu apa? Ekspresi itu kan kemuliaan. Ekspresi tampilan. Kita tampilkan, kita nyatakan, kita muliakan, itulah ekspresi, itulah kemuliaan. Jadi
Maka itu pula makanya di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 4 mengatakan apabila Kristus hayat kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan itu apa? Apabila Kristus yang adalah hayat kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi apa artinya? Jadi Kristus menyatakan diri, artinya Kristus tertampil, Kristus terekspresikan. Lalu dari kita pun Kristus tertampil. Itulah mulia. Jadi mulia itu saudara-saudara, Allah diekspresikan, Allah ditampilkan, Allah dinyatakan. Itulah mulia. Maka itu juga di dalam kitab Korintus dikatakan itu, bahwa kita ini akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. Ya, itu adalah Alkitab mengatakan begitu. Jadi kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apa artinya dari kemuliaan? Kita ini artinya semakin menampilkan Allah, semakin memuliakan Allah, semakin mengekspresikan Allah. Itulah from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahasa Indonesia dikatakan kepada kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan gitu, we will reflecting Him like a mirror from glory to glory, kan gitu. Kita akan menyatakan Dia, menampilkan Dia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi mulia itu tadi adalah Allah diekspresikan, Allah ditampilkan. Amin. Amin. Masih ada lagi kah? Karena waktu ya Pak ya, kita tutup pertanyaan di seminar kebenaran malam hari ini. Saudari yang mau bertanya lebih lengkap lagi, bisa bertanya lewat grup, atau dapat bertanya secara pribadi ya, saudari ya. Oke. Saudari, puji Tuhan, saudari, saya pribadi melalui berita firman malam hari ini, Tuhan membawa saya, ya, Tuhan membawa kita semua. Amin. Kita harusnya memuji Tuhan kita yang sedemikian. Amin. Kita memuji Tuhan di dalam personanya, Dia Allah, Dia juga manusia. Kita juga memuji Tuhan di dalam pekerjaan atau karyanya. Dia Allah yang menjadi manusia ini mengalami penghidupan manusia, mati, bangkit, menjadi roh, dan kini tinggal di dalam kita. Amin. Dan tadi dikatakan, sehingga apa? Sehingga roh ini yang ada dalam kita, bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa mengekspresikan Allah, Allah termuliakan di dalam kita. Amin. Baik, saudari, kita tetap mengundang saudari yang ada di seminar malam hari ini, dan saudara-saudari yang ada di seminar malam hari ini juga bisa mengundang ya saudara, keluarga, ya kenalan untuk berbagian di dalam seminar kebenaran di hari yang sama dan jam yang sama. Amen. Topik yang akan kita bahas, kita sudah tampilkan mengenai lanjutan dari karya Kristus, yaitu salib adalah sasaran inkarnasi dan penghidupan insani Kristus. Amen. Kita bisa lihat di dalam ayatnya, Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Amin. Sekali lagi saudari, semoga saudari boleh mengenal persona dan karya Kristus melalui seminar kebenaran malam hari ini. Amen. Bukan saja mengenal, kita juga boleh bisa menikmati persona dan karya Kristus yang sudah disampaikan tadi ya. Amen. Baik, kita sampai di sini ya. Kita tutup di dalam doa. Mari Pak Pendeta Altin dipersilakan untuk menutup seminar kebenaran malam hari ini di dalam doa. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami bersyukur padamu untuk seminar pada malam hari ini. Dikau masih memberikan kami kesempatan untuk lebih mengenal Dikau ya Tuhan. Kami sadar Dikau adalah Allah Tuhan kami yang begitu ajaib. Semakin lama kami semakin datang menuntut Tuhan, makin mengasihi Tuhan, kami makin mengenal Dikau betapa ajaib. Tuhan Yesus, kiranya wahyukanlah dirimu kepada kami, supaya kami semakin mengenal Dikau dan kami semakin menikmati Tuhan. Supaya kami semakin mirip Tuhan, semakin mengekspresikan Tuhan. Semakin mengenal persona dan karyamu.
Lebih-lebih ya Tuhan, supaya kami semakin menampilkan diri-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan. Berikanlah kami selalu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dikau dengan benar. Berkati kami sekalian, supaya kami senantiasa mengalami dan menikmati diri-Mu yang al-muhid, menjadi hayat segala sesuatu, sukacita dan kemuliaan kami. Haleluya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.